Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Maya. Pada hari ini Miss akan membahas mengenai sistem peredaran darah, yaitu submateri pembuluh darah, jantung, sirkulasi darah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kerja jantung. Sebelum kita masuk ke materi, adapun kompetensi dasar yang harus kamu capai, yaitu di KD 3.6, diharapkan kalian mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem-based learning dan metode diskusi secara berkelompok, siswa dapat menganalisis hubungan antara struktur sel, jaringan, penyusun, organ pada sistem sirkulasi dengan kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, peduli, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk materi prasyarat, di sini kalian harus memahami materi mengenai sel darah dan jaringan darah yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke jantung. Nah, ini adalah penampakan dari jantung manusia ya yang asli, dan ketika dibelah dia menunjukkan struktur seperti ini ya. Nah, kalau ditanya sebesar mana sih jantung kita, nah itu adalah kepalan tangan pemiliknya. Nah, itulah besar jantung manusia. Nah, adapun anatomi jantung ini sudah berupa gambar ya, bukan lagi yang aslinya. Ini sudah sangat jelas, bisa kita bedakan ya dibandingkan yang tadi. Nah, ini adalah anatomi jantung. Nah, untuk secara umum jantung itu ada 4 ruang ya. Nanti dia dilengkapi oleh yang namanya 4 katup, dan nanti dibantu juga nanti peredarannya oleh pembuluh darah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas dinding jantung dulu. Nah, dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah epikardium. Nah, ini adalah lapisan luar jantung yang menutupi permukaan jantung yang tersusun dari sel-sel mesotelium. Nah, ini adalah epikardium. Nah, ya, yang paling luar ini. Kemudian yang kedua adalah miokardium. Ini adalah lapisan yang tebal yang tersusun atas otot jantung yang berfungsi mengatur kecepatan denyut jantung. Kemudian ada endokardium, ini lapisan yang terdalam. Nah, lapisan inilah yang membatasi ruangan jantung. Jadi dia melapisi rongga-rongga. Adapun selaput yang membungkus jantung itu disebut dengan perikardium. Berikutnya kita akan bahas mengenai ruang jantung. Ruang jantung manusia itu ada 4 ya. Kalau di SMP kamu mengenal istilah serambi bilik ya. Nah, kalau di SMA serambi itu adalah atrium, kemudian bilik adalah ventricle. Nah, untuk menentukan yang mana kiri dan yang mana kanan, nah ini posisikan ini adalah jantung. Berarti kalau ini jantungmu, berarti yang sebelah kanan adalah yang sebelah sini ya. Dan ini adalah yang sebelah kiri. Nah, sebelah sini. Jadi posisikan kamu sedang memiliki jantung itu. Jadi berlawanan dengan arah pandang kita kalau melihat gambarnya ya. Jadi yang ini kanan, yang ini kiri, jangan terbalik ya. Nah, yang pertama adalah atrium kanan. Nah, yang ini atrium kanan ini peranannya adalah menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan CO2. Nah, di sini nanti tempat bermuaranya darah dari vena cava ya. Ini adalah vena cava. Kemudian di sebelahnya itu adalah atrium kiri. Nah, kalau atrium kiri ini menerima darah dari paru-paru.
Kalau dari paru-paru berarti dia kaya akan O2. Sedangkan tadi kalau dari tubuh kaya akan CO2. Maka disimbolkan warnanya biru ya. Miskin O2, kaya CO2. Kalau yang merah ini berarti kaya dengan O2. Kemudian di bawah atrium kanan itu ada bilik kanan, yaitu ventricle kanan. Nah, ini peranannya adalah untuk memompa darah ke paru-paru, ya, melalui pembuluh darah. Ini namanya adalah arteri pulmonalis. Nah, jadi arteri pulmonalis ini nanti mengandung darah yang kaya akan CO2, karena tadi darah itu berasal dari seluruh tubuh ya. Nah, sedangkan untuk ventricle kiri yang ini gunanya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dimana darah dari paru-paru yang kaya O2 ini diteruskan ke ventricle kiri, lalu ventricle kiri memumpanya ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Jadi tidak selamanya arteri itu mengandung darah, disebut sebagai darah bersih ya. Ada arteri yang tidak mengandung darah bersih, yaitu arteri pulmonalis. Nah, ini menuju paru-paru tadi ya. Kemudian setelah berbicara tentang ruang jantung, kita masuk ke klep jantung. Untuk klep jantung itu ada 4. Yang pertama adalah tricuspidalis ini ya. Nah, tricuspidalis ini adalah katup yang memisahkan antara atrium kanan dan ventricle kanan. Kegunaannya untuk apa? Katup ini kan bisa buka tutup ya. Nah, gunanya dia untuk mencegah agar aliran darah yang sudah masuk ke ventricle kanan tidak balik lagi ke atas atau ke atrium kanan. Nah, itu fungsinya. Kemudian di sini ada katup bicuspidalis atau katup mitral. Ini adalah katup yang memisahkan antara atrium kiri dan ventricle kiri. Sama fungsinya, yaitu untuk mencegah darah dari ventricle kiri naik lagi ke atrium kiri. Itu. Kemudian katup yang ketiga ada yang memisahkan ventricle kanan dengan arteri pulmonalis. Nah, ini adalah pembuluh darah arteri pulmonalis. Tujuannya untuk apa nih? Mencegah agar nantinya darah dari ventricle kanan ini kan mau dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, jadi katup semilunar pulmonalis agar mencegah darah yang sudah berada nanti di arteri balik lagi ke ventricle kanan. Nah, sedangkan ada katup keempat, ini adalah semilunar aorta. Nah, ini memisahkan ventricle kiri dengan pembuluh darah aorta. Jadi tujuannya untuk apa katup ini? Untuk mencegah agar darah yang tadinya sudah dipompa oleh ventricle kiri masuk ke aorta, balik lagi ke ventricle kiri. Nah, jadi fungsinya hampir mirip-mirip ya. Jadi jangan lupa. Nah, sekarang kita masuk ke sistem konduksi jantung. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena jantung itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada sistem saraf yang mengaturnya. Nah, jadi sistem konduksi jantung ini juga diatur oleh yang namanya sistem-sistem saraf ya. Nah, kita lihat satu persatu. Saraf pada jantung itu di mana sih lokasinya? Nah, yang pertama itu ada di bagian atas dari atrium kanan. Ya, ini di atas atrium kanan, yaitu dekat pintu masuk dari vena cava. Ya, vena cava itu vena yang membawa darah dari seluruh tubuh ke atrium kanan. Ya. Di sini ada namanya nodus sinoatrialis atau disingkat dengan nodus SA. Nah, nodus SA ini adalah pacemaker. Namanya pacemaker berarti dialah nanti yang menimbulkan adanya sinyal atau menimbulkan impuls saraf sehingga bisa menyebabkan jantung ini nanti mengalami kontraksi. Jadi dia yang
mengatur ritme jantung, dan pertama sekali sinyal saraf muncul dari nodus SA. Kemudian yang kedua, yang ini namanya adalah nodus atrioventrikular. Nah, ini adalah lokasinya tepat di perbatasan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, di sini ada nodus AV, ya. Kemudian si bagian kiri juga tentunya butuh impuls, ya kan? Butuh perintah dari saraf. Maka di sini ada namanya serabut Bachmann. Nah, serabut Bachmann ini adalah jalur yang menghubungkan impuls listrik dari atrium kanan ke atrium kiri, karena di atrium kiri tidak ada nodus SA. Nah, jadi pacemaker ini bisa menjangkau atrium sebelah kanan karena ada serabut Bachmann yang meneruskan impuls ke sebelah kanan. Kemudian ada setelah nodus AV, kemudian ada berkas His. Nah, berkas His ini terdapat di sekat antar bilik. Nah, kegunaannya untuk mengantarkan impuls saraf dari nodus AV ke serat Purkinje. Nah, di mana serat Purkinje ini nanti berkas His itu nanti bercabang dua. Nah, kemudian nanti dia bercabang membentuk serabut-serabut Purkinje, di mana serabut Purkinje ini adalah serabut saraf yang nantinya akan menjalar ke seluruh ventrikel, baik ventrikel kanan ataupun ventrikel kiri. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika semua impuls sudah sampai ke serabut Purkinje, maka si ventrikel bisa kontraksi. Nah, itulah namanya sistem saraf pada jantung. Adalah bagaimana cara ini adalah hubungan antara sistem saraf jantung dengan mekanisme kerja jantung itu sendiri. Nah, pertama itu ada pacemaker, ya, di dinding jantung atas sebelah kanan ada nodus SA yang disebut dengan pacemaker. Nah, jadi dia akan mengeluarkan impuls yang dapat memicu otot dinding atrium jantung ini berkontraksi, ya. Kemudian ketika nodus SA menghasilkan impuls dari nodus SA akan menyebar ke seluruh dinding atrium dan secara perlahan akan sampai ke yang namanya nodus AV yang berada pada bagian bawah sekat atrium. Impuls yang dihasilkan ini kemudian akan diteruskan ke atrium kiri dengan serabut Bachmann tadi, ya, sehingga semua atrium baik kiri dan kanan terkena impuls dan mereka siap untuk kontraksi. Nah, impuls yang tadinya sudah perlahan turun ke nodus AV yang berada di bagian bawah sekat atrium nanti akan tertahan sebentar impulsnya di sini, ya, sinyalnya tertahan karena agar memastikan darah yang dari atrium semuanya itu sudah masuk ke ventrikel, ya, sehingga dia itu menunggu agar atrium kiri dan kanan benar-benar kosong. Nah, setelah tadinya darah sudah mengosongkan atrium, di daerah atrium darah sudah kosong, maka impulsnya diteruskan ke berkas His. Nah, kemudian dari berkas His ini diteruskan menuju ke serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje itu adalah serabut saraf yang menjalar di sepanjang dinding ventrikel, baik ventrikel kanan ataupun ventrikel kiri. Nah, ketika impuls sudah sampai di bagian apeks jantung dan menjalar ke seluruh dinding ventrikel,
maka si ventricle ini baik kiri dan kanan akan kontraksi untuk memompakan darah ke arteri ya. Kalau yang kiri ini dipompa nanti ke aorta, sedangkan yang kanan nanti darahnya dipompa ke arteri pulmonalis. Seperti itu dia mekanisme kerja jantungnya. Nah, kalau kita lihat di EKG itu adalah alat untuk mendeteksi denyut ya jantung. Biasanya kalau kamu pernah ke rumah sakit, kamu akan lihat alat ini. Nah, jadi tanda ini ya, ketika impuls mulai naik, itu tandanya adalah ada sinyal dari pacemaker atau virus SA. Kemudian ketika sinyal menunjukkan posisi yang seperti ini, itu artinya semua atrium, baik kiri dan kanan, itu sudah menerima sinyal ya, dan siap berkontraksi. Ketika arah dari EKG-nya menurun, artinya sinyal sudah sampai ke serat Purkinje yang ada di apeks jantung, ya, di puncak jantung. Lalu terjadi grafik naik tajam, nah itu artinya semua impuls sudah mengenai dinding ventricle, baik kiri dan kanan. Nah, itu dia cara membaca EKG. Ya. Jadi intinya ketika jantung memiliki impuls, maka artinya jantung akan bisa berkontraksi. Nah, itu dia hubungan antara impuls saraf dengan kerja jantung. Nah, sekarang kita masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah itu ada 3 ya. Pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Nah, sekarang kita masuk yang arteri dulu. Arteri itu ada yang namanya arteri terbesar. Nah, ini adalah pembuluh darah aorta ya, yang tadi membawa darah dari ventricle kiri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian aorta ini, arteri ini punya satu katup yang namanya semilunar aorta. Katup aorta ini hanya ada satu untuk mencegah darah dari aorta balik lagi ke ventricle kiri, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi namanya arteri pulmonalis. Nah, ini arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah dari ventricle kanan menuju ke paru-paru, dan pada ujungnya juga ada yang namanya katup semilunar pulmonalis. Tujuannya untuk apa? Mencegah darah yang sudah masuk arteri pulmonalis kembali ke ventricle kanan. Kemudian ada yang namanya arteriola, ini adalah percabangan dari arteri di seluruh tubuh. Pembuluh darah kedua adalah pembuluh darah vena. Vena itu ada yang disebut dengan vena cava dan vena pulmonalis. Vena cava adalah vena yang menerima darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Kalau vena cava yang menerima darah kaya CO2 berasal dari tubuh bagian atas, yaitu tepat berada di atas jantung, contohnya seperti dari area kepala, bahu, nah itu adalah vena cava superior. Sedangkan untuk vena cava inferior, ini adalah vena yang menerima darah kaya CO2 yang berasal dari tubuh bagian bawah, contohnya seperti kaki, area perut, dan kemudian untuk vena pulmonalis ini adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru, kemudian masuk ke atrium kiri. Nah, jadi intinya kalau vena cava dan vena pulmonalis ini adalah pembuluh darah yang membawa darah masuk atau kembali ke jantung. Kemudian vena memiliki percabangan yang disebut dengan venula. Lalu pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Nah, jadi arteriola dan venula ini kemudian akan terhubung satu dengan yang lainnya yang dihubungkan oleh pembuluh darah yang sangat tipis yang disebut dengan kapiler. Nah, ada beberapa bagian tubuh kita yang tidak memiliki kapiler. Contohnya di rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi dari pembuluh darah kapiler ini adalah pertukaran zat antara darah dan jaringan, karena kapiler ini adalah pembuluh darah yang bisa masuk ke sel ya.
kemudian bisa juga untuk menyerap makanan dari usus, menyaring darah karena dia juga penyusun dari glomerulus ginjal, dan dia juga bisa mengambil zat dari kelenjar. Jadi fungsi utama dari kapiler adalah untuk difusi gas ya. Jadi gas CO2 yang dari tubuh itu akan masuk ke kapiler, kemudian gas oksigen yang dari kapiler akan masuk ke sel-sel tubuh kita. Kemudian ini adalah perbedaan arteri dan vena. Jadi untuk arteri itu lokasinya jauh dari permukaan. Kalau vena dekat dengan permukaan, fungsi dari arteri biasanya mengangkut O2 kecuali arteri pulmonalis. Kemudian untuk vena mengangkut CO2 kecuali vena pulmonalis. Dinding pembuluh kalau arteri itu elastis dan kuat, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Untuk kandungan CO2 biasanya arteri ini miskin CO2 kecuali arteri pulmonalis. Ini banyak mengandung CO2. Kemudian untuk vena biasanya kaya akan CO2 kecuali vena pulmonalis. Kemudian untuk kandungan oksigen, arteri biasanya kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kemudian untuk vena itu miskin O2 kecuali vena pulmonalis. Aliran darah, arteri membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena membawa darah menuju jantung atau kembali ke jantung. Untuk denyutan arteri terasa, kalau vena tidak terasa. Katup pada arteri itu ada pada pangkal, tadi sudah dijelaskan, misalnya pada aorta, ada katup semilunar aorta, pada arteri pulmonalis, ada namanya katup semilunar pulmonalis. Kemudian kalau vena, katup berada di sepanjang pembuluh darah. Lalu ketika terjadi luka, maka darah pada arteri bisa memancar, sedangkan kalau pada vena hanya menetes. Aliran darah pada arteri itu deras, sedangkan pada vena lambat. Kemudian diameter pembuluh darah, arteri ini lebih kecil diameternya dibandingkan vena, sedangkan vena diameternya lebih besar daripada arteri. Warna arteri biasanya merah terang, sedangkan warna vena adalah merah gelap. Kemudian kecepatan pembekuan, kepembekuan darah, si arteri lebih lambat, vena lebih cepat. Kemudian untuk tekanan darah, vena itu lebih kecil tekanannya dibandingkan tekanan darah pada arteri. Kemudian kita akan membahas mekanisme sirkulasi darah. Sirkulasi darah pada manusia terbagi dua, disebut dengan sirkulasi darah pulmonalis atau disebut peredaran darah kecil, dan sirkulasi darah sistemik atau disebut dengan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil, ini dimulai dari jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Nah, jadi kita mulai dari yang namanya ventrikel kanan. Ketika ventrikel kanan kontraksi, maka katup tricuspidalis di bagian atas akan tertutup. Nah, kemudian biasanya tertutupnya katup ini ditandai dengan suara loop. Jadi, loop, dup. Artinya apa? Loop katup yang bernama tricuspidalis menutup, dup tertutupnya katup semilunar pulmonalis ketika darah sudah mau dihantarkan ke paru-paru. Nah, tadi tujuan gini tertutup untuk mencegah darah balik ke atrium, nah sedangkan tertutupnya katup semilunar pulmonalis untuk mencegah darah kembali lagi ke ventrikel. Nah, jadi ketika misalnya ventrikel kontraksi yang sebelah kanan, sebelah kiri juga akan berkontraksi. Tapi yang kiri nanti peranannya dalam peredaran darah besar. Kemudian darah yang kaya CO2 masuk ke arteri pulmonalis tadi, kemudian dibawa menuju ke paru-paru. Nah, kemudian di paru-paru si CO2 berdifusi ke alveolus, nah sedangkan oksigen berdifusi ke kapiler. Nah, lalu dari kapiler ini yang kaya akan O2 akan diteruskan menuju ke pembuluh darah vena pulmonalis. Nah, jadi vena pulmonalis kaya akan oksigen. Kemudian keluar dari paru-paru, vena pulmonalis kemudian membawa darah yang kaya oksigen menuju ke atrium kiri. Nah,
kemudian setelah darah masuk ke atrium kiri, maka kemudian ventrikel kiri relaksasi, darah masuk, kemudian di ventrikel kiri terjadi kontraksi akibat adanya impuls ya dari persyarapan jantung. Nah, ketika dia berkontraksi, si ventrikel kiri, katupnya di sini yang memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri akan tertutup. Namanya adalah katup mitral atau katup bikuspidalis. Nah, baru nanti masuk ke peredaran darah besar. Tapi intinya, kalau atrium kanan kontraksi, kiri juga kontraksi, ventrikel kiri kontraksi, kanan juga kontraksi. Jadi bekerjanya bersama-sama karena tadi diatur oleh impuls saraf yang sama. Mekanisme peredaran darah yang kedua adalah peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Nah, ini adalah sistem peredaran darah dari jantung menuju ke tubuh dan kembali ke jantung. Nah, jadi ini kita tinjau dari ventrikel kiri. Ketika ventrikel kiri tadi menerima impuls dari serabut Purkinje, maka dia akan kontraksi. Nah, ketika kontraksi, di sini katup mitral atau bikuspidalis yang memisahkan antara ventrikel kiri dan atrium kiri akan tertutup. Nah, gunanya untuk mencegah agar darah tidak masuk ke atrium kiri. Kemudian ketika ventrikel kiri berkontraksi, maka darah yang kaya akan oksigen itu akan diedarkan menuju ke aorta dan menuju ke arteri dan akhirnya masuk ke kapiler, dan nanti dari kapiler tubuh ini oksigen akan masuk ke sel. Nah, CO2 yang dari sel juga akan berdifusi ke kapiler, lalu dari kapiler dia akan dibawa ke venula, dari venula lalu diteruskan ke vena. Nah, vena yang menerima darah kaya CO2 yang berasal dari bagian bawah tubuh itu namanya vena cava inferior. Nah, ini akan dibawa kembali ke jantung, yaitu ke atrium kanan, dipompa lagi ke ventrikel kanan. Nah, kalau darah yang kaya CO2 itu berasal dari tubuh bagian atas, itu nanti akan diteruskan ke vena cava superior, dan ini juga akan bermuara kembali ke atrium kanan. Kemudian ketika darah sudah sampai ke atrium kanan, maka si atrium terkena impuls ya dari nodus SA, maka nanti dia akan memompakan ke ventrikel kanan, lalu ventrikel kanan mendapat impuls dari serat Purkinje, lalu ventrikel kanan memompakannya lagi ke arteri pulmonalis. Nah, lalu tertutup lagi lah katup tricuspidalis yang memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, di sini nanti terdengar bunyi seperti loop dup. Loop dup artinya apa? Loop itu adalah ketika katup bikuspidalis yang di sini ya, dan katup tricuspidalis itu tertutup. Lalu suara dup itu adalah ketika katup semilunar aorta ya, yang di sini, dan semilunar pulmonalis tertutup. Nah, jadi intinya baik kanan dan kiri atrium itu sama-sama kontraksi. Ketika dia kontraksi, bagian bawah ventrikel sama-sama relaksasi. Kemudian ketika ventrikel kontraksi, maka sama-sama kontraksi, maka darah akan keluar menuju ke pembuluh darah arteri. Nah, seperti itu. Jadi suara bunyi yang didengar dengan menggunakan stetoskop, yaitu suara loop dup, itu adalah suara katup yang tertutup. Loop, katup bikus dan tricus tertutup. Dup, katup semilunar, aorta dan pulmonalis tertutup. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada video mengenai sistem peredaran darah. Oke, ini adalah mengenai sistem konduksi jantung. Nodus SA tadi berada di bagian atas atrium kanan. Ini adalah disebut pacemaker karena dia yang memulai
denyut. Ketika dia mengeluarkan impuls, dia akan meneruskannya ke sebagian kiri dengan serabut Batchman. Lalu di sini ada nodus AV. Nah, ini adalah meneruskan impuls ke ventricle, ya. Di sini tertahan impulsnya untuk memastikan atrium sudah benar-benar kosong dari darah. Ya. Kemudian dari nodus AV, setelah tertahan tadi, udah kosong, darah masuk ke ventricle kiri dan kanan. Nah, dia akan meneruskannya ke apeks jantung dan masuk ke serabut Purkinje, sehingga menyebabkan ventricle terkena impuls, akhirnya ventricle kontraksi. Pengukuran tekanan darah arteri. Tekanan darah adalah daya dorong ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Alat untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter atau sphygmomanometer dan juga steteskop. Stetoskop biasanya diletakkan tepat pada bagian arteri brachialis, yaitu di lekuk siku, karena dapat diraba di sana denyutannya dengan jelas. Nah, jadi untuk angka yang ditunjukkan pada tensimeter itu ada dua, yaitu sistol dan diastol. Sistol itu biasanya yang duluan disebut baru diastol. Itu sistol. Sistol ini adalah angka yang menunjukkan tekanan darah pada saat ventrikel jantung kontraksi, baik itu ventrikel kanan ataupun ventrikel kiri. Nah, ketika dia berkontraksi, maka darah akan keluar menuju ke arteri pulmonalis ataupun aorta. Nah, tekanan itu disebut dengan sistol. Nah, sedangkan diastol ini adalah tekanan ketika setelah kontraksi maka jantung akan relaksasi, ya, yaitu si ventrikel akan relaksasi kembali untuk menerima darah dari atrium. Nah, itu disebut dengan tekanan darah diastol. Untuk nilai normal, tekanan sistol itu 120, nah tekanan diastol itu adalah 80. Kemudian ada apa sih faktor yang mempengaruhi denyut nadi? Yang pertama adalah usia. Peningkatan usia menyebabkan frekuensi denyut nadi lama-lama akan berangsur menurun, ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Biasanya laki-laki memiliki frekuensi denyut nadi sedikit lebih rendah dibandingkan wanita, dan denyut nadi wanita itu lebih cepat 7 hingga 8 kali dibandingkan denyut nadi pria. Kemudian yang ketiga adalah irama sirkadian. Irama sirkadian adalah proses-proses yang saling berhubungan yang dialami tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 jam. Rata-rata frekuensi denyut nadi akan menurun pada pagi hari dan akan meningkat pada siang ataupun sore hari. Kemudian untuk bentuk tubuh, orang yang tinggi langsing biasanya memiliki frekuensi denyut nadi yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang gemuk. Kemudian untuk aktivitas, frekuensi denyut nadi akan meningkat ketika beraktivitas dan akan menurun ketika beristirahat. Contohnya orang yang olahraga itu denyut nadinya akan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak beraktivitas berat. Kemudian stres dan emosi juga ini erat kaitannya dengan saraf simpatis. Jadi rasa emosi yaitu cemas, takut, dan gembira ini bisa meningkatkan denyut nadi. Kemudian untuk suhu tubuh, peningkatan 1 derajat Celcius suhu tubuh kita ini akan menyebabkan denyut nadi kita berdetak 15 kali per menit, meningkat 15 kali per menit. Sebaliknya, jika terjadi penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi juga akan. Kemudian ada volume darah. Kehilangan darah yang berlebihan akan meningkatkan denyut nadi kita. Lalu untuk obat-obatan, beberapa jenis obat dapat menurunkan atau meningkatkan kontraksi jantung dan denyut nadi. Contohnya kafein, nikotin, kokain, hormon, dan adrenalin dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Oke, sekian pertemuan kita mengenai sistem sirkulasi. Saya harap kamu bisa memahami
materi yang saya sampaikan, silakan meringkas LKS-nya, LK yang sudah saya berikan, dan buat list pertanyaan terkait materi ini, dan nanti akan kita diskusikan pada saat kegiatan sinkronus atau kegiatan tatap muka. Oke, terima kasih semuanya, tetap sehat dan God bless you all. Bye-bye.